Kendati pun sudah jelas ini hak, ini batil, masih banyak pilih yang batil. Ini susu, ini khamar, masih banyak yang pilih khamar. Ini madu, ini racun, masih banyak yang milih racun. Udah jelas mereknya, jelas alamatnya, jelas zahirnya, masih banyak yang memilih kemaksiatan. Itulah manusia, karena hawa nafsunya. Ini perempuan yang halal, bini dewe. Ini biduan. Tapi bapak-bapak nyawernya biduan. Ini istri sendiri halal, ini bini tetangga, jangan. Saya mau ngasih tahu sama bapak-bapak ini, Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kita tertipu oleh penampilan. Jubahnya jubah malaikat, kelakuannya belis kayak demit setan genderuwo. Bajunya jubah kenabian, tapi kelakuannya provokatif dan penuh dengan caci makian. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, abghadul ibadi ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana taubu khairan min amali, orang yang bajunya lebih bagus daripada perbuatannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya, bajunya menggunakan jubah kenabian, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya pongah, penuh ankara murka, kelakuan tidak sesuai dengan pakaian. Yang terhormat Kepala Desa Ngesti Karya, yakni Bapak Dukut. Nama kok jelek amat ibu ya. Saya tadi searching di Google, coba jenengan searching di Google, Dukut itu artinya jerawat. Jadi Pak Dukut mulai sekarang kita panggil Pak Jerawat ya. Jadi kita doakan semoga Pak Dukut selalu sehat, panjang umur, dicintai masyarakat Ngesti Karya. Sudah berapa periode Pak? Baru satu. Baru 1 tahun G. Kita doakan beliau sampai 2 periode. Kan maksimal 2 periode ya Pak? 1 periode 7 apa 8 tahun? Oh 8 tahun. Oh kelenger 16 tahun. Pokoknya Pak Dukut harus bagus jadi kepala desa. Jadi kepala desa itu kalau bagus betah, gitu begini. Cuman kalau sudah 8 tahun kepala desanya jelek, waduh sengsoro rakyatnya. Semoga beliau Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam memimpin Desa Ngesti Karya. Amin. Selanjutnya yang kita hormati juga Kepala Desa periode sebelumnya, yakni Pak Heru. Kalau Heru itu agak keren namanya, rodok keren. Kadang kita ini nama kok asal Supangat ya. Ini Gus Supaat ya. Syafaat itu bagus itu. Supangat Suparman itu temenan itu. Kemudian yang selanjutnya yang kami ta'zimi Mbah Yai Toha, para yai, para masayikh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, para asatid dan segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj, tokoh masyarakat, tokoh adat, kasepuhan, bini sepuh Desa Ngesti Karya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat,
Kaum muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini bulan Rajab. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan 10 kali lipat balasan. Ini pada bulan-bulan biasanya. Wa fi Rajab bisab'in, khusus pada bulan Rajab pahalanya dikali 70. Wa fi Sya'bana bisab'imi'ah, bulan Sya'ban 700. Wa fi Ramadhan bi alfi, bulan Ramadan 1000. Bu, ini bulan Rajab pahalanya ganjarannya dikali 70. Bulan Sya'ban 700. Bulan Ramadan 1000. Kita kalikan dengan pahala ngaji. Ngaji ini khairum min alfi raka'atin tatawwu'an, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Berarti ngaji kita sekarang 70 dikali 1000. Ya, matur suwun. Berarti ngaji kita sekarang 70 kali 1000 rakaat sholat sunnah. Ngaji sekarang ini berarti lebih baik daripada 70.000 rakaat sholat sunnah. Panjenengan pernah sholat sunnah sekaligus 70.000 rakaat? Boro-boro gempor gitu Pak, nggak sanggup kan? Uang taraweh saja kalau di Bandar Lampung yang 23 rakaat itu sudah langka. Di masjid kita berapa rakaat? 11. Oh, 23. Kirain masih 11. Jadi Bapak Ibu, jangankan yang 70.000 rakaat, ya uang taraweh saja yang 11 sudah rame sekarang, yang 23 ngebutnya bukan main. Artinya sekarang kita mendengarkan ceramah, panjenengan nyimak, paham gak paham, nyambung gak nyambung, mudeng ora mudeng, masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Sampai rumah ditanya sama suami, mak tadi ngaji apa? Apa ya? Lupa semua yang disampaikan. Tapi tetap mendapatkan pahala lebih baik daripada 70.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sesuai dengan pesan Pak Kades, kita ngaji peringatan Isra wal Mi'raj. Berhubung masih pagi, ini jam 10 baru mulai ceramah Pak. Ini kalau sampai jam 12 kelenger saya. Sudah tak keker amplopnya sekian kira-kira isinya. Mau sampai jam berapa aja kelenger. Jadi kita proporsional saja. Jadi yang penting bisa dipahami, yang penting bisa masuk Bapak Ibu. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq. Malam itu didatangkan kepadaku buraq. Farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku numpak buraq hingga tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana, Bu? Di Ngestikarya.
di Palestina nggih, sehingganya tiba di Baitul Maqdis. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu kata Nabi, aku masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Nah ini mesti tahu nih Pak. Nabi itu Isra dari Masjid Al-Haram Mekah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis atau Palestina. Nabi masuk masjid sholat. Jadi ini yang mesti diterangkan. Isra wal Mi'raj itu bukan pertama kali perintah sholat, karena sebelumnya Nabi sudah sholat. Jadi Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. 5 waktunya yang pertama. Kalau perintah sholatnya yo Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam sholat. Jadi semua nabi-nabi sholat, tapi sholat yang 5 waktu baru diperintahkan pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka sebelum Nabi Mi'raj mampir ke masjid. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid, kata Nabi, sholat 2 rakaat sebagaimana sholat subuh. Cuman herannya masuk masjid sendirian, sholatnya sendirian, begitu salam makmum penuh, malaikat yang menyertai sholatnya Nabi. Ini masjid kita kalau subuh penuh Pak, penuh sama nyamuk. Nyamuknya mubeng kemana-mana. Ini masjid segede ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita prihatin, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok, enggak ada kawannya. Maka dari itu Nabi itu Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid. Maka kita mesti punya komitmen memakmurkan masjid. Insya Allah. Selesai sholat 2 rakaat Nabi, thumma kharajtu, lalu aku keluar. Di luar masjid, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min khamrin, dengan secawan khamar. Tahu khamar? Tahu khamar Pak? Susu gendruwo, susu kuntilanak. Kalau bahasa orang Medan tuak. Kalau bahasa nasionalnya minuman keras. Inilah segar kalau ini. Bi'ina'im min khamrin, dengan segelas khamar, wa ina'im min laban, dan secawan susu. Yang ditawarkan kepada Nabi yang duluan khamar, baru kemudian susu. Nabi disuruh milih. Nabi bingung, pilih susu atau khamar, khamar atau susu. Harus milih salah satunya. Lah kok Nabi bingung, karena waktu itu khamar belum haram. Kan khamar diharamkan Pak, minuman keras diharamkan tahun ketiga Hijriah. Sedangkan Nabi Isra wal Mi'raj setahun sebelum hijrah. Berarti baru 4 tahun kemudian khamar diharamkan. Waktu itu khamar masih boleh, minuman keras masih boleh, tuak nggak apa-apa. Disodorkan kepada Nabi. Nabi mikir, fakhtartul laban. Kata Nabi, ku pilih susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu fitrah Muhammad. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu adalah pilihan yang benar. Kata Nabi Jibril, seandainya tadi yang aku pilih khamr, apa jadinya? Seandainya yang engkau pilih khamr, maka itu pertanda umatmu bakal peler semua.
Wong Nabi biyen Bu milihnya susu yang teler masih banyak gitu begini. Apatah lagi kalau Nabi pilih khamar, umat Islam ini bakal teler semua. Nah hidup adalah pilihan, kita mesti milih susu atau khamar. Warnanya sama putih, susu berwarna putih, khamar warnanya putih. Tapi kita nggak boleh salah milih. Walaupun milihnya enak, alamatnya pasti, alamatnya jelas. Milih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamar. Enak milihnya, adresnya jelas Pak. Persis kayak nyanyian zaman dulu, madu nyarut aja ibu-ibu, racun. Pan enak milihnya, milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Kita tinggal pilih, Bu. Panjenengan nek dikongkon milih di madu apa di racun? Coba kita ulas dulu dari awal. Milih tangan kanan susu, milih tangan kiri khamar. Milihnya susu. Milih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Jenengan milih di madu nopo di racun? Nah, coba kita ulang lagi ya Pak, biar terang buat mak-mak nih. Milih yang tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Jenengan milih susu nopo khamar? Susu dong. Apalagi bapak-bapak, susu murni lagi apa ya? Milih yang tangan kanan madu, milih yang tangan kiri racun. Panjenengan milih di madu nopo di racun? Ada yang milih di racun loh Pak. Mapas. Bapak-bapak ngeracun bini, pembunuhan berencana Pak, bisa hukuman mati juga. Itu salah pertanyaannya ya Bu ya. Ya hidup ini pilihan, milih tangan kanan madu, milih tangan kiri racun. Walaupun enak milihnya, kendati pun sudah jelas ini hak ini batil, masih banyak pilih yang batil. Ini susu ini khamar, masih banyak yang pilih khamar. Ini madu ini racun, masih banyak yang milih racun. Udah jelas mereknya, jelas alamatnya, jelas zahirnya, masih banyak yang memilih kemaksiatan. Itulah manusia. Karena hawa nafsunya. Ini perempuan yang halal, bini dewe. Ini biduan haram. Tapi bapak-bapak nyawernya biduan. Kan payah. Ini istri sendiri halal, ini bini tetangga jangan. Saya mau ngasih tahu sama bapak-bapak ini, Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Cocok atau cocok? Ya iyalah, jajal dibaca orang jenengan, jangan macam-macam. Sudah ada yang halal, orang masih pilih yang haram. Sudah jelas mereknya, orang masih pilih yang membahayakan. Nah yang lebih repot lagi, kita dihadapkan dengan zaman apa? Zaman talbis. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukkan yang hak sama yang batil. Ini yang repot Pak. Ketika susu campur khamr, ketika yang hak campur sama yang batil, ketika madu campur sama racun, rusak semuanya. Seperti air campur bensin. Air diminum manusia bagus, bensin diminum motor bagus. Tapi kalau air campur bensin, repot. Air campur bensin diminum motor mogok, diminum manusia mabuk. Nggak ada benernya. Nah kita akan dihadapkan dengan zaman di mana antara yang hak sama yang batil campur. Dan yang lebih bahaya lagi bukan talbis, tapi talafi. Apa itu talafi? Kamuflase.
Zahirnya susu, dalamnya khamr. Mereknya madu, dalamnya racun. Hidangannya kopi, dalamnya sianida. Matilah Wayan Mirna Solihin. Jessica baru keluar dari penjara gara-gara sianida tuh. Ngapa Wayan minum? Dia taunya itu es kopi Vietnam. Dia nggak tahu kalau di dalamnya ada unsur sianidanya. Kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu, kalau kata orang Palembang apa, waluyo, ada namanya Pak Waluyo. Ngapunten gak kalau ada. Waluyo niku wajah lugu ati buayo. Itu waluyo Palembang. Nek waluyo Jawi ya bagus, Bu. Kalau waluyo Jawa kan lembut, lemah lembut, bijaksana. Tapi waluyo Palembang wajah lugu ati buayo. Kita ketipu oleh penampilan. Jubahnya jubah malaikat, kelakuannya belis kayak demit setan genderuwo. Bajunya jubah kenabian, tapi kelakuannya provokatif dan penuh dengan caci makian. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, abghadul ibadi ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana thawbuhu khairan min amali, orang yang bajunya lebih bagus daripada perbuatannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya, bajunya menggunakan jubah kenabian, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya pongah, penuh ankara murka, kelakuan tidak sesuai dengan pakaian. Makanya hati-hati. Contohnya apa? Pakaiannya gamis, kerudungnya panjang, tapi tukang nyinyir. Rajin ngaji tapi jago ngerumpi. Ini di sono. Kalau di Ngesti Karya pusatnya. Ini problem, Pak. Kita melihat fenomena emak-emak rajin ngaji, katanya selapanan yo mangkat, pekanan yo mangkat, ikut atakuhan ikut, pidaan ikut, rutinan muslimat yo ikut, baju mah nggak salah-salah, kerudung juga sedemikian rupa. Tapi kalau sudah ngegosip, serunya. Ngapalah ibu-ibu itu kalau lagi ngegosip ya, matanya nanti mendelik, bibirnya pengot-pengot keriting, benar-benar menjiwai. Sampai segitunya. Hati-hati. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada berzina. Loh kok iso? Ada kalimat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada juga kalimat wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah lebih kejam daripada berzina. Mengapa? Zina itu dosa kepada Gusti Allah. Hari ini orang berzina, besok dia taubat, Pak. Nyesal dia, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Taubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah cash tunai, taubatnya diterima oleh Allah. Tapi jangan dijajal ya, Pak. Jangan jajal lagi. Pergi ke Panjang, cari pemandangan. Lagi di sono mati, nggak tanggung jawab saya, Pak. Tapi kalau orang gibah, belum diampuni dosanya, belum diterima taubatnya, sebelum minta maaf sama yang digosipin. Ini masalahnya. Panjenengan abis ngegosipin Bu Kades mana Bu Kades? Abis ngomongin Bu Kades, besok minta maaf Bu Kades. Kemarin saya ngomongin ibu, emang ngomongin saya apaan? Pak, omongin ke orang-orang ibu itu matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, nggak jadi maaf-maafan, mana kena gampar. Artinya ada konsekuensi, Bapak Ibu. Makanya
gosip itu lebih kejam daripada berzina. Itu kalau pengajian banyak yang jualan es ya, ngarep dia omongin goblok kayak Gus Miftah itu. Pian sugih katanya. Cuman yang jualan es kita doakan sugih semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo, hati-hati dengan lisan. Kadang-kadang begini, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, mungkin katakanlah ngaji tiap hari, hatam Quran seminggu sekali, mangkat haji 10 tahun sekali, umroh seminggu 5 kali, rumahnya di Mekah soalnya. Tapi cangkeme lek, mulutnya ini ngeromit, kerjaannya menyebar gibah, menyebar fitnah, maka hangus semua amal ibadahnya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, saya ingatkan, ini zaman kamuflase. Banyak orang menggunakan jubah agama tapi buat nipu. Makanya hati-hati sekali kita ini sekarang. Bahkan benar kalau kata Pak Kades tadi, sekarang banyak orang menggunakan agama untuk provokasi. Bahkan menggunakan agama untuk melawan negara. Mudah-mudahan Ngesti Karya masih aman dari aliran yang kayak gitu. Amin. Hati-hati Bapak Ibu, kelompok negara barat itu memanfaatkan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad. Justru kelompok ini didanai oleh Amerika Serikat, didanai oleh Barat untuk mengganggu stabilitas di negaranya sendiri. Pak ambil contoh apa? Taliban itu Pak, pura-puranya perang sama Amerika, pura-puranya. Makanya Amerika dan NATO menduduki Afghanistan, ecak-ecak membantu pemerintah Afghanistan untuk perang melawan Taliban. Padahal kalau panjenengan mau tahu, Taliban itu dibikin oleh Amerika, didanai oleh Barat, dan dipersenjatai. Setelah Talibannya hebat, Talibannya kuat, Amerika sama NATO pura-pura kalah dari Taliban. Akhirnya Amerika pulang ke negaranya, NATO pulang ke Amerika, Taliban menyerang pemerintah, pemerintahnya tumbang. Itu strategi Amerika Serikat. Loh, Amerika Serikat dapat apa? Dapat emas Afghanistan beratnya 14.000 ton. Bu, pernah nggak lihat emas 14.000 ton? Tidak pernah. Oh, ngayal dapat emas 1 kilo jadilah ya Bu ya. Mudah-mudahan amin. 14.000 ton itu Bapak Ibu, kalau dikalikan dengan harga emas sekarang 1 juta per gram, emas antam itu kan 1 juta lebih sekarang. Bahkan sudah 1,5 juta katanya ya. Dihargakan 1 juta saja emas sekarang Bapak Ibu, 14.000 ton itu sama dengan 14.000 triliun. 14.000 triliun itu nolnya berapa? Ini korupsi Harvey Muiz saja Pak cuma 300 triliun loh. Harvey Muiz yang bikin geger jagat Nusantara ini cuma 300 triliun. Itu 14.000 triliun. Kalau diketik nang kalkulator, error kalkulatornya itu. Itu jumlah nolnya 15 Pak. 14.000 triliun itu. Itu kalau 14.000 triliun diberikan sebelah semua, Indonesia ini tenggelam banjir sebelah, habis Nusantara ini Bapak Ibu. Seandainya jadi sebelah semua, semakin banyaknya 14.000 triliun. Amerika berkipas mengambil emas Afghanistan, dia pulang ke negaranya, NATO pulang ke negaranya. Akhirnya Afghanistan perang saudara nggak berkesudahan. Bukan cuma Afghanistan, Suriah juga begitu, Irak juga begitu. Di Suriah Pak, Amerika mendanai HTS. Akhirnya apa? Tumbang Presiden Bashar al-Assad.
Suriah ancur-ancuran, Irak ancur-ancuran, terbunuh Saddam Hussein, Libya Muammar Gaddafi ancur-ancuran. Ya sekali-kali dong ngesti karya ngomongin begitu ya. Pelajaran buat kita apa? Ternyata usut punya usut. Sejatinya yang salah bukan Amerika, Pak. Yang salah bukan NATO, karena mereka punya kepentingan terhadap negara luar. Yang salah niku awak dewe. Ngapa salah? Karena kita mau diadu domba. Makanya jangan mau diadu domba. Jangan ketipu sama orang-orang yang mengatasnamakan agama. Contoh, saya ada yang nanya, Pak Yai, cara cuci otak orang bisa jadi teroris itu kayak mana sih? Makanya jangan heran kalau anak jenengan kuliah nang UI Jakarta umpami, kuliah nang Bandung, kuliah nang Jogja, kuliah nang Bandar Lampung, tiba-tiba pulang ke Ngesti Karya udah aneh ajarannya. Gimana sih caranya? Tak kasih contoh. Jenengan tak kongkon milih nggih. Kalau disuruh milih Al-Qur'an nopo Pancasila? Halo Pak Ayo, halo. Milih Al-Quran nopo Pancasila? Yang seragam nggak akan tak tangkep nggak? Saya nggak akan lapor Densus 88. Milih Al-Quran nopo Pancasila? Al-Quran dong. Karena Al-Quran itu wahyu Allah. Pancasila itu bikinan manusia. Selanjutnya, milih taat Allah nopo taat pemerintah? Milih taat Allah. Karena pemerintah nggak punya surga, Allah yang punya surga. Milih Islam apa NKRI? Tak ulang ya. Milih bela Islam apa bela NKRI? Sekali lagi. Milih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Kok bapak-bapak melongo aja ya. Jawab sing seragam ge. Milih bela Islam atau bela NKRI? Milih taat Allah apa taat pemerintah? Taat Allah dong. Milih Al-Quran nopo Pancasila? Al-Quran dong. 1 menit jadi teroris semua ini. Ya iya dong Pak. Mengapa orang itu jadi teroris? Mengapa orang Islamnya jadi sesat? Karena itu pertanyaannya Pak. Mau jenengan orang kampung, entah jenengan berpendidikan sarjana barangkali, entah master, entah dokter, entah profesor, kalau itu pertanyaannya, itulah cara cuci otak. Itu pertanyaan jebakan, mestinya jangan dijawab. Mestinya. Sobat saya ambil contoh, jenengan kalau ditanya milih taat kalih Gusti Allah nopo taat sama suami? Kalau suruh milih taat Allah atau taat suami? Kalau penjenengan milih taatnya sama suami, kafir kalih Gusti Allah. Iya, kalau dikongkon milih pinter juga ngeles ya. Kalau panjenengan milih taat sama suami, kafir kalih Gusti Allah. Tapi kalau jenengan milihnya taat sama Allah, dicerai sama suaminya. Karena memang itu bukan pilihan. Jadi kalau ditanya milih taat Allah atau taat suami, jawabannya taat suami, perintah Allah. Cocok. Milih taat Allah nopo taat kepada kedua orang tua? Jawaban yang benar, taat kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Milih taat Allah apa taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah itu perintah Allah. Milih bela Islam atau bela negara? Jawaban yang benar, membela negara itu ajaran Islam. Kalau kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta negara itu adalah bagian dari keimanan.
milih Al-Quran nopo Pancasila? Jawaban yang benar, Pancasila itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Halo? Ya sekali-kali ngajinya begini ya Pak ya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Paham? Tak ulang ge. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Al-Quran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Al-Quran. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bu, apal nggak sih Pancasila? Saya aja apal Pak. Sila keempat, wa amruhum syura bainahum, Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, Al-Quran. Jadi Pancasila, 5 sila Al-Quran itu, tak ulangi, 5 sila Pancasila itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Cocok atau cocok? Nah, hati-hati kalau ada yang mengkafir-kafirkan Pancasila. Cuman begini, silanya cocok sama Al-Quran tapi ngamalnya belum. Apalagi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Korupsi merajalela. Kita sedang dihadapkan dengan fenomena bangsa. Banyak orang pinter tapi tidak benar. Halo? Kalau orang pinter nggak benar, itu hancur negara. Kalau orang goblok nggak benar, paling banter maling kotak amal masjid. Ya Pak ya? Jadi kalau masjid kita hilang kotak amalnya, itu kerjaan orang goblok itu. Goblok nggak benar. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Ini goblok nggak benar. Tapi kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita. Gara-gara orang pintar nggak benar. Halo, contohnya apa Bapak Ibu? Program makan siang gratis, Pak. Makan bergizi gratis itu. Orang-orang yang otaknya korupsi berebut menang tender. Dapat satu sekolah jadilah. Makanya demi keadilan sosial, Pak Presiden Prabowo, Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, mohon rakyat Ngesti Karya, saya mewakili ngomong di mimbar hari ini, cocok nggak cocok, terserah ya. Setuju nggak setuju terserah jenengan. Kami masyarakat di bawah ini ngusul iso program makan bergizi gratis itu ganti saja dengan sekolah bebas biaya. Tepuk tangan. Jadi begini, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA lah minimal, atau katakanlah SD lah, wajib belajar 12 tahun SD, SMP, lan SMA. Mengapa saya tidak menyebut gratis Bapak Ibu? Karena kata gratis itu kesannya nggak ada biaya sama sekali. Tapi kita sebutkan bebas biaya karena biayanya ditanggung negara. Bukan hanya yang sekolah negeri.
juga yang sekolahnya swasta kayak pesantren pesantren kan sekolah swasta ya. Kalau cuma sekolah negeri nggak ada yang mau mondok nantinya. Sekolah swasta tutup semua kecuali swasta komersil. Contohnya apa? Sekolah bertaraf internasional, SPP-nya saja 2 juta sebulan, ya wajar, itu bisnis. Tapi kalau swasta biasa, samakan dengan sekolah negeri, negara yang tanggung. Saya usul, mudah-mudahan pemerintah mendengar nih ya, karena anggaran percobaan saja Pak 2025 ini 71 triliun. Nanti sampai 300 triliun itu anggaran tersebut Bapak Ibu. Sampai ke sekolah cuman telur sama tempe. Akhirnya anak kita nggak makan. Itu konsekuensinya banyak. Belum korupsi di mana-mana. Catering banyak yang tutup gara-gara nggak menang tender. Terutama kantin sekolah tutup semua nantinya. Ini masalah sebetulnya. Karena ngapa? Mental kita belum siap. Mental masyarakat kita tuh masih mental korup. Banyak orang pintar nggak bener tadi itu. Nah ini kan anekdot, snapshot, potret singkat. Ini gambaran bangsa Indonesia. Banyak orang pintar tapi keminter. Banyak orang pintar tapi minterin. Banyak orang pintar tapi ngakalin. Ini bangsa kita. Mudah-mudahan didengarlah oleh pemimpin itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita prihatin korupsi merajalela, penegakan hukum mak jelas. Bahkan tahun 2024 kemarin pecah rekor. Apa rekornya? Ketua KPK ditangkap gara-gara harta, dipecat gara-gara harta. Ketua MK dipecat gara-gara tahta. Ketua KPU dipecat gara-gara wanita. Harta, tahta, wanita. Lengkap sudah derita bangsa Indonesia. Karena banyak orang pintar nggak benar. Makanya kita membutuhkan regenerasi yang baik. Bagaimana proses regenerasi yang baiknya? Anak kita diajar sejak dini. Masukkan ke pondok pesantren. Makanya saya bangga. Ternyata di Ngesti Karya ada pondok pesantren. Pondok pesantren apa Gus? Nur Hidayah Al-Amin. Masukkan ke pondok pesantren Bapak Ibu. Barokah ilmunya, anak kita ngerti adabnya, punya keilmuan bersana. Ngaji salafiyah kitabiah, ngaji salah, ngaji ilmu alat. Keren kalau anak kita bisa baca kitab kuning Pak. Arabnya gondol semua. Kita mah jangankan yang gondol, yang gondrong aja susah dibaca. Ini kitab kuning Arab gondol. Belum lagi yang ngambil hifzul Quran, menghafal Quran bersanad. Yang penting ke NU Bapak Ibu. Anak kita dikirim belajar ke pondok pesantren, suruh ngaji. Ingat pengorbanan kita buat anak mondok itu adalah sedekah fisabilillah bagi orang tuanya. Dilipat gandakan pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Kirim anak ke pondok pesantren. Makanya saran buat penjenengan, yuk kita makmurkan pondok pesantren di desa kita sendiri. Ya kalau jenengan pengen jauh mondoknya sekalian ke Jawa Timur, monggo Kersane, Jombang, Lirboyo, Kediri, monggo silahkan. Jawa Timur kejauhan Bapak Ibu, Jawa Tengah. Jawa Tengah kejauhan yuk Jawa Barat. Jawa Barat kejauhan yuk Lampung. Jumlah pesantren terbanyak nomor 1 itu Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu banyak kobong-kobong kecil. Jumlah pesantren terbanyak nomor 1 Jawa Barat. Nomor 2 Jawa Timur. Nomor 3 Jawa Tengah. Nomor 4 Banten. Nomor 5 Nanggur Aceh Darussalam. Nomor 6 Lampung. Tepuk tangan buat Lampung. Lampung itu keren. Ranking 6 loh Pak. Jumlah masjid paling banyak Jawa Barat nomor 1. Nomor 2 Jawa Tengah. Nomor 3 Jawa Timur. Nomor 4 Sulawesi Selatan. Nomor 5 Lampung. Tepuk tangan lagi buat Lampung. NU terkuat terbesar Jawa Timur ranking 1. Jawa Tengah ranking 2. Yang ranking 3 Lampung. Tepuk tangan lagi. Keren kan? NU terkuat nih gua Lampung ranking 3. Begini Bapak Ibu, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah
Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, kalau engkau sudah menyaksikan banyak aliran, banyak firqah, banyak kelompok, banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka sing selamat sing apike manut yang paling mayoritas. Yang mayoritas apa? 1 NU, 2 Muhammadiyah. Saya nggak mau nyalain aliran-aliran, kita sama Islam semua gitu begitu. Cuman sing apike Pak Bu manut NU, manut Muhammadiyah yang nomor 2. Jangan yang aneh-aneh, apalagi yang ngajinya nyumput-nyumput, nggak jelas Bapak Ibu. Nah, balik lagi bahwasanya kirim anak ke pondok pesantren. Kalau Jawa kejauhan, di Lampung banyak. Lampung kejauhan, Lampung Timur banyak. Lampung Timur ini Jawa Timurnya Lampung. Lampung Timur kejauhan, wawai karya. Wawai karya kejauhan, ngesti karya. Tepuk tangan dulu. Pondok pesantren Nur Hidayah Al-Amin. Pondok anak-anak kita kemana lagi Bapak Ibu? Masa pondoknya di Ngesti Karya, orang Ngesti Karya nggak mau pondok, kan aneh. Kita dorong anak kita ke pondok pesantren. Atau begini, kan kita nggak bisa maksa anak, anak nggak mau betul daripada kaburan umpami. Makanya Bapak Ibu, bagi saya anak itu mau mondok itu sudah anugerah. Mau mondok Pak, mau mukim di pondok betah atau di betah-betahkan, nggak pulang-pulangan, nggak kaburan, itu sudah rezeki loh Bapak Ibu. Udah rezeki yang luar biasa bagi kita semua, katakanlah. Tapi ada anak itu nggak mau betul, maunya sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, unilah umpami. Ya kita nggak bisa menghakimi juga. Cuman catatan buat jenengan, kalau anak sekolahnya umum semua, antar ke guru ngaji. Saya nggak cocok dengan cara-cara di kota Pak. Orang kaya di kota itu manggil guru ngaji ke rumah private. Itu kalau guru ngaji datang ke rumah Bapak Ibu, itu sama saja timba sumur datangin timba. Itu ora ilo. Yang benar itu Pak, timba mendatangi sumur. Gitu begitu. Jadi saya pesan kali orang-orang kaya, kalau bisa orang-orang kaya itu jangan manggil guru private ke rumahnya, guru ngaji. Ngapa? Guru ngaji itu rumangsa dipanggil orang tua, lalu dikasih duit agak gede, pikir anaknya ini babu emaknya, babu bapaknya. Rata-rata anak yang ngaji sama guru ngaji panggilan rata-rata ngelunjak, nggak tahu ada, disuruh ngulangin lagi malah sewot. Ini fakta kejadian. Makanya saya nggak setuju dengan cara-cara di kota. Orang sugih merasa banyak uang, dia bisa panggil guru ngaji. Itu nggak sopan. Yang bener antar anaknya ke guru ngaji. Jangan suruh mangkat sendiri. Di TPQ, TPA atau di pesantren atau di diniyah, guru ngaji tanya, anak siapa kamu? Anak bapak. Ibu kamu siapa? Yo mama. Ini mak jelas kata orang Lampung Pak. Antar ke guru ngaji, abi, umi, ustad, ustada, Pak Yai, Bu Nyai, ini anak kami, titip mohon ajarkan Al-Quran. Itu sopan santun. Titip mohon ajarkan Al-Quran, ajarkan ilmu-ilmu diniyah. Kalau dia nakal marahin, kalau dia badal gebuk kami orang tuanya ikhlas. Tapi nek dia goblok, yo sabar, mungkin keturunan, enggak jauh beda sama bapaknya. Apa meneh mama ya Bapak Ibu, kalau anaknya goblok ya jangan dimarah yang ini tinggal lihat aja gen bapak atau gen mamanya yang ada di sono. Kadang-kadang anak-anak itu saking gobloknya ditanya mamanya, 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu. 1000 tambah 1000 2000. Nah itu kamu tahu, itu kan duit. Kayaknya ini nurun mamanya betul ini kayaknya ya. Nurun mamanya yang kayak gitu tuh. Ngitung duit mah lancar.
Suruh matematika mah geblek. Kalau kata kiai saya Pak, sejatinya nggak ada orang goblok, nggak ada orang bodoh. Karena segoblok-gobloknya orang, kalau dia belajar, dia akan pintar juga pada akhirnya. Tapi sepintar-pintarnya orang, kalau malas ya goblok juga akhirnya. Makanya yang penting jihadnya, mujahadahnya, istiqomahnya, lazimnya. Makanya salah satu cara biar barokah anaknya istiqomah, antar ke guru ngaji. Habis basa-basi sama guru ngaji, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz Ustadzah, pas mau pamit pulang, niki ngapunten DP-nya. Iya. DP-nya 5 juta. Ada yang kayak gitu di Ngesti Karya? Boro-boro. TPQ ditarikin iuran 20.000. Apa kata cakep mak-mak? Guru ngaji sekarang nggak ikhlas. Nggak ikhlas kata dia. Nek zaman biyen gratis. Iya Bu, ibu saya puluhan tahun ngajar ngaji sampai sekarang masih Pak nggak ada bayaran. Karena di kampung saya kalau disuruh iuran bubar ngaji, bubar. Betul itu. Cuman jangan kemudian lantas ngomongin nggak ikhlas. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Gila bang? Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Ada nggak? Nggak ada. Kadang-kadang mohon maaf Pak Bupati, Pak Gubernur, kadang-kadang Bupati, Gubernur, Wali Kota, oi belagaknya bagi insentif guru ngaji. Insentifnya 1 juta untuk 12 bulan. Nggak nyampe 100.000 sebulan, tapi bangganya itu loh Pak. Ntar dulu bangga itu duit rakyat, dia dapat gede. Memang guru ngaji itu orang ikhlas Pak. Mengapa dia mau minta tapi di hati nggak nerima? Mengapa dia nggak mau minta? Bukan nggak butuh uang, tapi menjaga kehormatan Al-Quran. Saya ini ngaji loh, ngajar ngaji loh. Saya ini ngajar Quran, tapi kalau harus minta kayak mana? Kadang-kadang butuh, beras udah habis, tukang kredit udah nagih-nagih. Kondilalah, token bunyi, tit, tit, nit, nit. Itu paling neror itu Pak. Itu kalau token udah bunyi, Bu, teror itu. Kayak teroris, malu sama tetangga Pak. Tetangga udah noleh aja, nit, 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 bunyi tokennya. Buat beli pulsa nggak ada Bapak Ibu. Ketemu bini, monyong. Ya jangan jenengan kira loh Bu, kalau istrinya ustadz itu solehah semua, belum tentu. Malah kebanyakan ustadz itu dapat bini yang jutaknya bukan main. Nasib jadi ustadz ya. Nasib jadi guru ngaji itu monyong. Mau minta Bapak Ibu sama orang tua nggak enak. Narik ke santri berat rasanya. Paling banter kalau cara di kampung saya Pak, orang Ogan kan ibu saya itu. Paling nyindirnya pakai ngaji plesetan itu. Bada sebah, yada seya, roda sero, bayaro. Itu kan ngajinya orang Ogan begitu. Bada sebah, yada seya, roda sero, bayaro. Ulang lagi, kata guru ngaji. Bada sebah, yada seya, roda sero, bayaro. Jadi jam ngaji itu bayaro, bayaro, sampai anak itu kelenger. Murid-murid kata guru ngaji, ngajinya cuman bak bayaro hari ini. Ya kata murid, pulang murid. Walaupun umur 3 tahun Bu, sampai rumah ditanya emaknya, ngaji apa tadi nak? Bayaro. Ya anak nggak nyambung, emaknya nyambung. Oh bayaro. Nah besok njok tahu guru ngaji. Semalam anak ditatar Bu. Apa tatarannya? Soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Sampai sebelum tidur ditatar sobaro, bangun tidur ditatar sobaro, sebelum berangkat ngaji ditatar sobaro. Begitu masuk TPQ, anak-anak bareng-bareng teriak sobaro. Masa nih guru ngaji. Coba bapak-bapak, halo Pak, jenengan mbok yau berhitung, jenengan ngudut nih Pak, sehari ya dimurah-murahkan 10.000 lah sehari ngudut nih. 10.000 sehari kali sebulan berapa? 300.000 sebulan itu.
Kalau buat ngudut saja 300.000 sebulan minimal kasih juga buat guru ngaji 300.000 sebulan. Cocok atau cocok? Nggak usah banyak-banyak. Murid guru ngaji mah 20 aja. 20 santri kali 306 juta. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan, langsung kredit Agia. Punya mobil guru ngaji. Apa kata bapak-bapak? Pak Yai, kula mboten udut. Kalau nggak ngudut pas bayar double 600.000. 600 kali 20 12 juta. Guru ngaji nggak ngambil Agia, Bu, langsung Innova. Kita kadang-kadang harus mikir ke sana, Bapak Ibu. Hari ini artis dibayar mahal, tapi akhlak kelakuannya oknum yang ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Masih ada sekarang nih guru PAUD, guru TK, guru SD yang gajinya cuma 100.000 sebulan. Ada yang cuma 300.000 sebulan. Apalagi guru ngaji. Coba artis itu berhitung. Ayu Ting Ting, tahu Ayu Ting Ting Pak? Ngapa kok janda terus ya? Saya sempat ngayal, coba saya jadi suaminya Ayu Ting Ting. Terkenal saya ya, Suparman Abdul Karim, suami Ayu Ting Ting. Ngayal. Lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Balik lagi. Ayu Ting Ting tuh nyanyi satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilar, disingkat Leslar, nyanyi satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuman nyanyi satu lagu, emang lagi santai, cuman satu lagu 50 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia dengan bayaran paling mahal itu Agnes Monica, nyanyi satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok begini, nah udah 1 jam lagi ceramahnya, nggak segitunya. Ini tanggung jawab nggak di panitia ini kira-kira? Tapi ya aku izin kalian guru ngaji, Bapak Ibu, guru paling ikhlas. Monggo, ini kita mau salawatan. Salawat ini tujuannya apa? Selain cinta Rasul, cinta salawat, sekaligus infak. Mengapa butuh infak? Kalau taruhnya belum dibayar, bahaya. Habis ngaji Pak Kades kena marah sama tukang taruh, nunggak masian. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, siapkan infak terbaiknya. Siapkan dari dompetnya, keluarkan duitnya. Dan yang lupa bawa duit, jangan ngutang sama kawan, jangan, nggak bayar nanti lupa dia. Yang lupa bawa duit nggak usah pinjam teman di sampingnya. Bagi yang lupa bawa duit, cincinnya aja yang dilepas, atau anting sebelah ndak apa-apa. Yang penting ikhlas, karena ini sedekah Rajab. Sedekah Rajab ini 70 kali lipat balasannya, apalagi lagi pengajian. Monggo. Baik, setelah minum susu balik ke Rajab tadi Pak, balik ke Isra Mi'raj, balik nang laptop. Setelah Nabi kita minum susu, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit pertama, langit dunia. Fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang pertama bagi kami. Faida ana bi Adam alaihi salam. Ketika dibukakan pintu langit, Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Farhaba bi wa da'ali bi khair. Adam menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Bu,
Nabi Adam niku sinten? Sinten Bu? Bapak moyang umat manusia. Nabi kita ketemu bapak moyang kita, disambut, didoakan. Cuman ada yang aneh, kata beliau, di sebelah kanannya banyak bayangan putih, di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Niku sinten ya Jibril? Mereka itu Muhammad yang kanan, arwah anak cucu Nabi Adam yang akan masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita masuk surga, kenikmatan yang tiada tara. Semuanya ada di sana. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wala mamnu'ah. Banyak buah-buahan, ila maqtu'atin, tidak pernah putus, diambil pisangnya nongol gantinya, panen rambutan nongol gantinya, panen kelengkeng nongol gantinya, la wala mamnu'ah, dan tidak terlarang mengambilnya. Ada bidadara di sana, pemuda-pemuda surga yang melayani. Ada bidadari yang bermata jeli. Satu bapak-bapak dikasih 70 bidadari. Yang konon katanya bidadarinya selalu perawan, habis kepake perawan lagi, habis kepake perawan lagi. Ngelihat muka bapak-bapak pengen cepet mati semua ya. Artinya Bapak Ibu, surga yang dijanjikan. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri kata Jibril adalah golongan kiri, ashabus shimal, yakni arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Makanya Nabi dalam season Mi'raj diajak ngintip surga, ngintip neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga kata Nabi, dan aku lihat di surga, dilalah ternyata penghuni surga itu orang fakir semua. Halo, orang miskin banyak masuk surga. Tapi kalau orang miskinnya nggak sholat, duluan ke neraka. Bu, jenengan kalau suruh milih kaya apa miskin? Milih sugih nopo melarat? Sugih dong. Yang milih miskin niku cuman Kanjeng Nabi loh Pak. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah kata Nabi, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah, bangkitkan saya di hari kiamat nanti bersama rombongan orang miskin. Itu Nabi. Kalau kita nggak sanggup doa yang begitu, kita semua pengennya sugih. Namun maklum, saya pengen sugih, jenengan juga pengen sugih. Yang penting apapun kondisi kita Bapak Ibu, yang penting jangan bermental miskin. Hidup boleh sederhana, rumah cuman dari gedek, atap mungkin cuman dari asbes, lantai mungkin cuman dari tanah, tapi kita mesti bermental kaya. Orang yang bermental kaya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok atau cocok? Memberi lebih baik daripada nada. Mengapa ini saya sampaikan Pak? Zaman sekarang ini banyak orang bermental miskin. Gayanya sih sugih, rumahnya gedong beton, lantainya udah keramik, tapi masih menerima PKH. Ya Pak ya. Banyak yang tepuk tangan, berarti pengalaman ini. Ini masalah kita.
Saya sampaikan kalian jenengan, walaupun kita nggak dapat bansos, walaupun nggak dapat BLT, walaupun nggak dapat PKH, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah, nggak urung rezeki dari Gusti Allah. Nggak ada bengkek. Bukan pemerintah yang kaya, bukan pemerintah yang ngasih kita rezeki, Gusti Allah. Makanya yang rumahnya udah gedang tahu diri lapor Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades. Kulon pun suki Pak Kades. Nih cabut PK saya, kasih sama yang nggak mampu. Cocok atau cocok? Harus begitu. Jangan bermental miskin. Emannya ini yang masalah. Kita ini kadang-kadang terus terang Bapak Ibu, kalau laganya sih nggak kalah, bajunya matching, baju udah matching, muka glowing, lipstick abang-abang nyangkut di gigi, luar biasa. Kalau pengajian itu seragam matching, kalau kerudungnya hitam, bajunya ada hitam-hitamnya juga ya. Pokoknya matching serba. Oh, bawa tasnya aja begini. 5 jari penuh cincin semua. Dibilang melarat, marah, tapi nggak dapat BLT, ngambek. Itu namanya mental miskin. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Jadi begini Bu, Pak. Nanti kalau bisa wayahi bagi BLT, bagi bansos, begitu Pak Kades mau bagi, jangan langsung teriak, maaf Pak Kades, kami mau nerima BLT sama bansos. Pak Kadesnya gemeter. Ini kiraan warga demo ini. Lu ngapa sampean nggak mau nerima BLT bansos? Kami sudah sugih Pak Kades. Mending duitnya buat bagusin jalan. Kiamat. Ini penting buat mental Bapak Ibu, penting. Ini saya mau berbagi cerita ini yang sederhana sajalah. Saya ini Bapak Ibu, ya orang ngelihatnya enak sekarang ya Pak, ya dulu juga sama, ya susah. Orang kampung Bapak Ibu, mana anak yatim. Kampung saya itu baru masuk listrik 2017 loh Pak. Saking umbulnya Orang Jawa nyebutnya umbul, orang Lampung, orang Sunda nyebutnya leweng, jelma leweng cenah. Saking kebonnya Pak Jemes, bon jemes semende besar di kebun. Lahir aja di kebun Pak, hampir gelinding saya di tebing soalnya. Emak saya sih Bu, udah tahu hamil tua masih ke kebunnya kontraksi. Dukun beranaknya telat datang. Ini kejadian berarti orang melarat. Sekolah jalan 7 kilo, saking jauhnya Bapak Ibu. Merantau nang Bandar Lampung hidup susah. Saya itu Bapak Ibu punya motor pertama kali dikasih orang kasihan. Ngajar ngaji cuman gue sepeda. Kata orang sugih, Pak Ustadz ngeredit motor kayak orang-orang. Dikasihnya duit 1 juta. Nih DP-nya. Silakan dicicil dewek. Pak Haji terbalik kata saya. Mestinya saya yang bayar DP, sampean yang nyicil. Itu baru cocok kata saya. Oh ngoten doh, ambilnya lagi wis. Gak apa-apa kalau nggak mau, dikantongin lagi sama Pak Haji. Saya nggak kecewa Bu. Mengapa saya nggak kecewa? Saya sudah ngukur kemampuan, ketiban nyicil saya nggak bisa. Nanti ditarik sama listrik sama debt collector, kan malu saya. Guru ngaji motornya ditarik debt collector. Tuh mantan debt collector. Itu komandan Laskar Sabilillah itu. Tuh bagus Jasmine, itu pendekar Paku Banten itu. Pendekar Terumbu mantan debt collector. Bien saat niki wis tobat. Istrinya sampai 5 loh Bu. Mapas. Sekarang tinggal 2 istrinya itu. Sekarang tuh jadi soleh. Namanya tuh bagus tapi preman dulu. Sekarang enggak lagi, ini preman taubat. Jurus setan tuh takutnya sama preman taubat Pak. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang paling ditakuti setan. Karena ngapa? Mantan temennya setan soalnya. Makanya mantan preman paling ditakuti sama setan, karena mantan bolone. Makanya sangat ditakuti. Jadi balik lagi Bapak Ibu, takut. Nggak apa-apa, hidup apa adanya. Cuman gue sepeda, nggak jadi masalah. Akhirnya besoknya dipanggil ke PT Tunas Dwi Pamatra sama Pak Haji. Kata Pak Haji, Ustadz milih motor, tapi jangan yang mahal-mahal. Padahal saya sudah ngeliat yang Supra X. Waktu itu Supra X lagi ngetren tuh. Saya tanya sama sales, ini yang paling murah mana Mas? Ini yang paling murah, mereknya Honda Fit X.
Suprapit udah habis. Langsung dibayar cash 10.500.000 Pak. Kata salesnya, Pak Ustadz, alamat rumahnya di mana? Kami mau ngirim motor ini. Kata saya, Mas, nggak usah diantar motornya, tak tumpaki dewe, kata saya. Oh, begitu keluar jalan raya masih egal-egol, belum lancar pakai motornya, masih egal-egol itu. Disitulah Bapak Ibu saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Wah, terserah orang punya Innova, terserah orang punya Fortuner, yang penting saya punya Vitz. Itulah rasanya kaya. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Makanya jangan pernah takut nggak dapat bantuan pemerintah, yang boten nopo-nopo. Rezeki itu dari Allah, gitu bang. Yang penting dewe kita jangan bermental miskin. Pengalaman lagi Bapak Ibu, saya ditawarkan munggah haji Pak. Bukan munggah haji, umroh pemerintah itu. Mau dong kata saya. Tapi satu syarat yang nggak bisa saya penuhi, apa? Surat keterangan tidak mampu. Waduh Pak, kata saya, boleh nggak pakai surat ini? Emang Pak Ustadz kaya? Ya saya sih melarat, motor dikasih orang, rumah masih ngontrak. Cuman kalau saya mau pakai surat keterangan tidak mampu, saya takut permanen nggak mampunya ini. Waktu itu saya ingat Bapak Ibu, umur saya itu masih 27 tahun itu. Saya masih ngukur umur 27 kok pakai surat keterangan tidak mampu. Kalau saya masih nyantri, masih sekolah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang fakir kan santri itu, karena dia belum bisa mencari nafkah. Tapi kalau sudah berkeluarga, umur segitu pakai surat keterangan tidak mampu, permanen melaratnya. Jangan macam-macam, permanen. Kalau umur sudah di atas 40, kata Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah, kalau umur sudah 40 ke atas, itu boleh pakai surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau masih umur 25 sampai 40, jangan Bang, berjuang dulu. Akhirnya nggak jadi mangkat umroh. Gara-gara apa? Surat keterangan tidak mampu nggak tak setor. Takut melarat tenanan. Nggak jadi mangkat umroh. 3 bulan kemudian, ternyata murid ngaji saya, bapak-bapak nadar, kalau saya bisa ngaji, Ustadz Suparman mau tak munggahkan haji. Langsung dilunasi mangkat haji 35 juta. Makanya 2 tahun nunggu, umur 29 tahun Bapak Ibu saya munggah haji. Masih sangat muda, masih ngontrak waktu itu Pak. Nolak umroh gara-gara surat keterangan tidak mampu. Enggak urung rezeki dari Allah, malah munggah haji Bapak Ibu. Saya ngurus konversi gas ke minyak tanah ke gas. Saya nggak dapat kompor, nggak dapat gas. Tak tanya Pak RT, kata saya, apa sih Ustadz kok marah-marah? Enggak, saya kok nggak dapat kompor sama gas. Sampean niki masih ngontrak, kata Pak RT, bukan warga sini. KTP-nya masih KTP luar. Jadi kalau sampean pengen dapat kompor sama gas dari pemerintah, nguruslah ke kelurahan, nanti ada surat keterangan tidak mampu. Surat lagi. Nggak jadi, mumpung minyak tanah persediaan masih banyak Pak, kompor minyak tanah nih kok. Ngumpul duit ngajar ngaji Bu, dikit-dikit kumpul lah 750.000. Beli gas yang 12 kilo itu 550 waktu itu, sama isi gasnya cukup Bapak Ibu. Akhirnya saya kemudian sampai sekarang belum pernah pakai tabung gas subsidi. Dari susah Bapak Ibu, nggak pernah. Apa urung jadi orang kaya? Enggak. Makanya ngapunten ibu-ibu yang sosialita itu. Sosialita kalau pagi senam, bajunya ngecap. Sampai-sampai Pak Lurah nggak ngedip lagi kalau ngelihat itu. Bajunya ngecap gaya sosialita, kan gitu. Lagunya sok kaya, kemana-mana selfie, ke pantai selfie, pengajian selfie, ke laut selfie, upload nang media sosial. Kadang-kadang yang kayak gitu harus disadarkan dulu. Mbok ya diperhatikan, di dapur itu ada tabung yang warnanya hijau. Di situ kan ada tulisan, kalau belum rusak tulisannya, hanya untuk masyarakat miskin. Biar kita sadar diri dan sadar posisi, biar gak kebanyakan gaya.
Ini mah biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan Cek Gaya, hidup buntu banyak gaya. Besar pasak daripada tiang. Waduh, udah mau jam setengah 12 lagi ya. Lalu Nabi kunjung ke neraka, atola'tu fin nari fara'aitu aktsar ahlihal fuqara. Lalu aku kunjung ke neraka, kata Nabi, saat aku kunjung ke neraka, kulihat di dalam neraka sebagian besar penghuninya, saya ulangi, fara'aitu aktsar ahlihan nisa. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Inilah yang jadi masalah. Padahal ibu-ibu ini rajin ngaji nggih. Ya enggak wajar. Ibu-ibu yang menuhi ngaji ya emak-emak ini. Bapak-bapaknya enggak tuh kosong. Pura-puranya ke ladang padahal mah enggak, Bu. Bapak-bapak urusan ngaji mah muales ya. Tapi emak-emak kalau di sini sih kalau ngeliat rai-rainya nggih. Kalau lihat dari rainya jenengannya kayaknya masuk surga semua lah. Kayaknya loh Bu, ketoan kelihatannya. Aslinya ya wallahu a'lam. Tapi jenengan harus tahu, mengapa kebanyakan perempuan masuk neraka? Jawabannya satu, perempuan yang melawan suami. Perempuan yang melawan suami tidak akan mendapatkan surga. Makanya jenengan tak ajari, kalau pengen masuk surga taat manut suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, Bu, ngelawan lah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Ya saru-saru enggak apa-apa. Kalau dia bangun, oh apa mak? Enggak sengaja Pak, enggak sengaja. Padahal sekalian itu gratis masuk nerakanya, Bu. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Ngapunten, walaupun jenengan pakai kerudung nyengser di tanah, saking panjangnya kerudungnya, nyapu halaman nggak pakai sapu, pakai kerudungnya itulah. Umpami nggih, itu kalau ngelawan suami nggak akan dapat surga. Surganya istri ada kepada ketaatan kepada suami. Yang kedua, perempuan itu banyak masuk neraka karena nggak syukur. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet suami lagi nipis, suami megang bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Tapi saya nggak mau menghakimi ibu-ibu lah. Wanita itu matre wajar karena kebutuhan, gila begitu. Cuman saya ingin kasih pesan kali bapak-bapak, ibu-ibu ini Pak, wanita Indonesia yang hebat. Ibu-ibu ini adalah wanita yang nerimo semua, ya Bu. Makanya bapak-bapak, saya kasih tahu kunci emak-emak. Ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana orangnya, Bu? Ada nggak di sini kira-kira? Pelitnya, naudzubillah. Pelit banget. Itu pun diungkit-ungkit, nyebelin banget yang kayak gitu. Bapak-bapak kalau ada rezeki, kata Nabi, wa khiyarukum linisaihim khuluqas. Wanita laki-laki terbaik adalah yang paling baik dengan istrinya. Mama, meriki mama. Enten nopo papa? Mama masih membersihkan teletong papa. Sudah selesai, lenggah mama. Isi deg-degan, kirain mau minta izin kawin lagi nih. Bukan Bu, bukan. Bapak-bapak rogoh kantong kanan, ambil duit 15 juta, banting. Cerekel. Ini duit apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tuku beras, tuku terasi, tuku berambang, bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan tupperware, cicilan seragam muslimat kalau belum lunas, ongkos anak sekolah, cicilan motor. Cukup mama? Ya cukup papa. Malah turah, yonek turah, simpen kali mama, dihemat. Alhamdulillah, bini ngekep duit 15 juta, seneng Pak.
Begitu bini mau nyimpen duit, nanti dulu mama, masih kurang. Apalagi papa, rogoh kantong kiri pak, banting lagi 15 juta. Cedeker. Ini apalagi papa, ini bonus untuk mama. Agak drama nggak apa-apa. Capek mama masak, capek mama ngerumat anak, capek mama melumah tiap malam mama. Ini bonusnya 15 juta. Berangkatlah ke Karang mama, ke mall. Jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Ngimpi kok jedut langit lah bu. Ya nggak segitunya juga kali ya bu ya. Ya ibu-ibu mau nggak usah diragukan. Wanita Indonesia itu wanita paling nerimo sak dunia internasional, paling nerimo. Jajal pak nggak ketemu wanita terkuat di dunia itu orang Cina. Cina itu wanita terkuat. Nomor 2 orang Jawa terkuat. Orang Indonesia lah pak, wanita terkuat sedunia internasional. Jajal ke Mekah, ke Arab Saudi, mana ada perempuan nyuci dewek, asisten rumah tangga yang nyuci itu pun orang Indonesia. Itu kan orang mesti karya yang nyuci gosok nang Arab Saudi, nang Hong Kong ya. Itu orang-orang kita semua itu wanita terhebat. Kalau urusan konaan nerimo nggak bisa ngalahin emak-emak nih, nggak bisa. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua, amin. Yang ketiga wanita yang bakal masuk neraka itu siapa? Yang ngotori ranjang suami. Jangan sekali-kali mengotori ranjang suami. Suami si emandah betaluh nyawa bapak ibu demi cari nafkah, berkorban ngerokok ngelinting tingwe ngelinting dewi ya pak, rokoknya tingwe demi ngirim istri dan anak-anak di rumah. Bininya malah memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya. Na'udzubillah. Hati-hati. Cuman pesan kali bapak-bapak, wanita itu jangan dibiarkan kesepian pak. Istri tidak boleh merana dalam kesepian. Jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya. Ingat Kang Bambang, ini Kang Bambang suka mengabaikan sih. Ya istri dingin beku akhirnya pak, karena ngapa terabaikan. Tiap hari digentak aja sama lakinya itu. Bini masuk angin minta keroki pak kerokan, digentak malah. Nggak ada mesra-mesranya sama istri. Akhirnya istri buat menghibur diri buka Facebook. Nama aslinya Jumiatun sih. Pintar juga ngasih nama Bunda Azkia. Iya, keren namanya itu. Bikin foto profil monyong di monyong. Mana paling akad 2. Sampai segitunya ada yang muji, oh kamu cantik amat langsung. Begitu teman Facebook memuji, kupingnya mekar, palanya membesar, bahunya langsung tinggi pak. Woi kelepek-kelepek. Mengapa istri selingkuh? Karena dingin beku hatinya, nggak pernah dipuji suami. Suami bisanya cuman marah aja. Mbok yau pak dipuji istrinya kayak Nabi. Contoh kan, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki sekarang mah jujur ya bu, wahai coklat, wahai ireng, wahai kuning. Pak ya bapak-bapak nih, kadang-kadang ibu-ibu itu sudah dandan serba pink, kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, daleman pink, aku ya, bedak pink, blush on pink, lipstick pink. Begitu lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak. Istri yang nggak pernah dipuji suami bahaya. Kalau dipuji suami tetangga bahaya. Makanya jangan biarkan dia dingin dan membeku bapak ibu. Balik lagi, mudah-mudahan ibu semua masuk surga. Allahumma amin. Dah jam 11:30 lewat, tak selesaikan. Munggah ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Ke langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam.
Ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ke langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur, yang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Ka'bahnya malaikat, Ka'bahnya manungso Baitullah, Ka'bahnya malaikat Baitul Ma'mur. Tawaf tiap hari ke sana Bapak Ibu 70.000 malaikat, wala yauduna ilaih, yang enggak pernah balik lagi. Kita mangkat nang Mekah umrah maupun haji mau jutaan jumlahnya, pulang ke negeri masing-masing. Tapi malaikat ke Baitul Ma'mur tidak pernah pulang. Saking banyaknya malaikat itu. Selesai tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya kata Nabi digawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa? Kampungnya malaikat. Kalau ditanya di mana kampung malaikat, jawabnya Sidratul Muntaha. Wa fiha malaikatun la ya'lamu adadahum illallahi azza wa jalla. Dalamnya banyak sekali malaikat, tidak ada yang tahu jumlah hitungannya kecuali hanya Allah azza wa jalla. Illallah azza wa jalla, kecuali cuman Allah azza wa jalla yang tahu jumlah hitungannya. Saking banyaknya para malaikat tersebut. Nah, di situ kata Jibril, Muhammad, berhenti sampai sini saya. Loh Jibril, saya kemana? Kamu mangkot Dewi Muhammad. Kemana Jibril? Naik ke atas. Gimana naiknya? Nanti ada yang narik kamu ke atas. Naik lipat. Nabi menjejakkan kakinya lalu tarik ke atas. Jadi waktu menghadap Gusti Allah, Jibril tak menemani. Jibril, takut saya sendiri, kata Nabi. Innaka akrama alallahi minni. Sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah ketimbang saya Muhammad. Kamu boleh naik, saya tidak. Bahasanya naik Bapak Ibu ya. Walaupun nunjuk ke sana karena kita manusia syariat Pak. Kita nggak tahu karena Allah itu tidak bertempat. Jangan sampai kita menyerupai akidah mujassimah yang mengesankan Tuhan seperti manusia. Allah tidak bertempat Bapak Ibu. Kita ahli sunnah wal jamaah Pak. Ini nggak boleh seperti orang Wahabi memahami Tuhan. Nggak boleh. Jadi Nabi ditarik ke sana di hadapan Allah, nggak berani angkat kepala. Makanya kalau sholat dengan begini palanya, lihat ke tempat sujud, lihat ke bawah, duduk iftiros. Apa itu duduk iftiros? Duduk di atas telapak kaki kiri, tegakkan telapak kaki kanan. Nabi lalu membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itulah ucapan menghadap Gusti Allah. Nanti nang akhirat Bapak Ibu kalau ngucap ya itu Pak. Jadi jangan sekali-kali di akhirat ngomong begini, Assalamualaikum ya Allah. Jangan. Itu kurang ajar itu. Enggak boleh ngucap Assalamualaikum sama Allah. Karena Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Makanya habis sholat kita wiridan dulu, Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Jadi setelah ucapan penghormatan, Allah menjawab. Apa jawaban Gusti Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Singkat cerita, dialog fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholat. Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. Ditawar-tawar tinggal 5 waktu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin. Sebenarnya sakjane Muhammad 50 itu ya 5. Likulli sholatin asun, satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholat, maka jumlahnya sama saja 50 sholat. Oh ngono to. Maka dijanjikan man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah.
Barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya, pada waktu-waktunya kumasukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, yang tidak menjaga sholatnya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Makanya Bapak Ibu, sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk ke ladang, apapun kesibukan kita, jangan lalaikan sholat. Sholat itu nggak berat, gitu begitu. Saya belum pernah Pak ngeliat orang sholat ngap-ngapan. Napa Mbah? Capek habis sholat? Nggak ada. Sholat nggak ada yang ngap-ngapan. Kalau orang kerja capek banyak, makan aja capek. Kalau bakso 5 mangkok, tepar nggak bisa bangun Pak. Kerja, sholat nggak ada yang capek. 5 waktu. Sholat zuhur, wayahi berhenti semua kerjaan. Apa sih kerjaan yang nggak ada istirahatnya? Gitu begitu. Sholat asar sudah selesai kerjaan, belum selesai hari itu ya lanjut besok ge. Wong nukang saja kerja bangunan jam 4 selesai kok Pak. Sholat maghrib wayahi sudah sampai rumah. Sholat isya memang kita mau istirahat. Sholat subuh wayahnya sudah bangun. Gitu bengge. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarin numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada yang sholat subuh niatnya begini, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodaan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Tapi benar secara fikih, kalau sudah di luar waktunya kodoan benar. Tapi yang aneh emak-emak, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lalu kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya, jamak total namanya. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Yuk kita jaga sholat, mugi-mugi hidup kita barokah dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.